tetapi tetap menunjukkan ekspresi dari hati yang paling dalam. Sikap yang sungguh, menjaga kesucian, tidak sama dengan dunia, menjauhkan diri dari kejahatan. Itu saleh. Saleh itu menjauhkan diri dari kejahatan. Bukan saja mikir, menjauhkan, aktif dia mundur. Dan barulah terakhir tambahkan kepada kesalehan apa? Kasih akan saudara-saudara dan kasih kepada siapa? Itulah hebatnya orang Kristen. Jangan musuhi orang ateis, tunjukkan kasihmu padanya. Jangan marah pada orang yang memaki kekristenan. Jawab pertanyaannya. Di situ kita akan menunjukkan kualifikasi hidup kita sebagai orang percaya. Maka kasih itu, itu udah puncak pencapaian kita. Jadi kalau kita suka bilang, wah kita harus hidup mengasihi, sebetulnya pemahaman kita itu adalah kasih itu masih di bawah sebetulnya kebajikan. Kebajikan, suka memberi itu bagian kecil dari kasih. Kasih itu terlalu besar, puncaknya itu. Tidak mungkin kau memiliki kasih kalau kau tidak tahan menderita. Karena mengasihi harus berani sampai terluka. Karena kasih, Kristus ada di atas kayu salib. Itu kasihnya. Kasih yang membuat dia ada di sana. Nah, inilah sebetulnya menjadi basis dalam iman Kristen yang perlu untuk kita perjuangkan, kita pelajari supaya bertumbuh dalam iman percaya kita. Sehingga dengan demikian kita makin hari makin sungguh-sungguh, makin bisa mengerti. Ya, nah bagian ini saya akan stop sampai di sini dulu supaya kita bisa berdiskusi tentang 7 stages ini. Ya, biasanya sih satu sesi saya bawa, satu bagian saya bawa satu kali sesi 40 menit, 40 menit jadi 7 kali 40 gitu ya, 280. Tapi karena kalian sudah profesor, ya sekali ngomong, orang pinter-pinter semua ya sudahlah kan gitu ya. Tetapi next kalau ada waktu nanti kita pikirkan lagi Kristus itu siapa, keselamatan itu kayak apa, ya apa sih yang dibilang kasih karunia, kenapa gini, kenapa ide isu ini, nanti terserah, nanti sambil jalan ya. Kalian ada waktu ya berdoa supaya saya juga ada waktu. Karena kalau perlu sama-sama ada waktu ya. Kalian punya waktu saya enggak ya jangan dipaksa ya. Kasihan pendetanya ya. Oke, sampai sini kita mau berdiskusi. Silakan saudara mau bertanya apa, mari. Ada mic wirelessnya lagi kan ya? Ada? Masih? Oke, thank you. Yang mau bertanya angkat tangan saudara. Jangan tunggu-tunggu ya supaya bisa segera habis angkat tangan kita angkat kaki ya. Kan nggak mau tidur di sini toh. Saya boleh minta satu kursi enggak ya? Yang mana ya? Satu aja lah. Memang semua orang baik sama pendeta ya. Minta satu dapat dua. Thank you Pak. Oke, mari silakan. Ya. Saya ingin bertanya Pak Bigman, mungkin juga bisa mengarahkan, memberikan juga penerangan lebih jauh kepada juga pengalaman Pak Bigman juga ya. Saya menghadapi orang-orang yang percaya tentang Yahweh ini Pak. Jadi dia bilang kaitannya bahwa kita nggak perlu lagi doa di dalam nama Tuhan Yesus, mesti nama Yahweh. Nah, itu dan juga dia berkata sama sebagaimana juga yang tadi disampaikan, Rasul Paulus itu sombong sekali katanya. Ya, di dalam suratannya dibilang katanya, aku Paulus, Rasul Kristus. Loh, kan mestinya kan dia sebagai hamba. Nah, mungkin beberapa pertanyaan ini mungkin bisa. Oke, nangkap. Ya. Yang pertama, banyak orang ribut soal Yahweh. Maaf ya, kita kembali lagi. Quran tidak boleh diterjemahkan ke bahasa lain. Kita harus berbahasa Arab. Orang Kristen datang ke Tuleran, kita mesti berbahasa Ibrani. Tapi lucunya yang tahu cuma Yahweh doang. Yang lain kagak ngerti. Kalaupun tambah dikit ya Shalom. Lebihnya udah gak tahu lagi. Agak repot memang ketika orang tidak belajar gramatikal. Istilah kata Yahweh bukan hanya dipakai orang Israel. Lain pun pakai. Semitit itu akar kata Ibrani, dari Semit itu dari Sem. Anaknya Nuh, Ham, Sem, Yafet. Sem itu Asia, Semitit. Lalu dari Sem bahasa Semitit ini lahirlah Ibrani, lahirlah Arab. Maka Allah, Elohim. Nah, itu di Arab Allah sebutannya, sini Elohim. Tapi dalam sejarah Arab itu dulu belum kenal Tuhan. Oke.
Lalu Allah itu ada Allah Tia, Allah ini, Allah itu adalah dewa. Ya, dewa. Sehingga dewa ini kemudian namanya Allah, maka kita tidak boleh menyebut nama Allah. Kita mesti menyebut namanya Yahweh. Lalu katanya nama Tuhan itu Yahweh. Padahal Kejadian dengan jelas memakai 3 istilah. Elohim, Adonai, Yahweh. 3 kalimat bergantian, kadang dipadu. Sometimes Yahweh Elohim, sometimes Elohim Yahweh. Sometimes Yahweh Adonai, sometimes Adonai Yahweh. Depan belakang gak beraturan. Karena tergantung pada apa yang mau ditekankan. Dia Allah yang menciptakan itu banyak pakai kata Elohim. Dia Allah yang berjanji, yang mempunyai covenant, pakai kata Yahweh. Ketika Tuhan Allahmu, Yehova Elohim, itu di dalam Keluaran 20, mau mengatakan dialah yang mencipta, yang berjanji kepada umatnya. Maka dia minta, pertama, kedua, ketiga, 4, 10 dan seterusnya. Sementara Adonai dipakai Tuhan untuk istilah general. Maka di kitab pengkhotbah paling banyak pakai istilah Adonai, tidak pakai istilah Yahweh. Apakah kemudian pengkhotbah mau dibuang karena nggak pakai Yahweh? Nah, buanglah kalau begitu. Esther jangan bilang Yahweh, Adonai pun nggak ada. Nah, buanglah kalau begitu. Banyak konsekuensi yang mesti dipahami. Tapi kalau kita membuang seenak kita dengan ukuran kita, tanya dong orang dulu itu maksudnya apa, ukurannya apa, situasinya apa. Nah, itu perlunya belajar. 1. Maka dia bergantian menyebut, akulah Elohim. Mestinya jangan Elohim dong, akulah Yahweh, langsung aja dong. Kenapa gonta-ganti sih? Karena memang kita yang memisah-misah itu. Dia sendiri tidak pernah begitu. Alkitab tidak pernah begitu. Lalu lompatlah kita ke PB. Rasul-rasul ini, orang Yahudi ini semua kan. Namanya Paulus itu malah ahli dalam PL. Kalau memang Allah itu harus disebut Allah yaitu Yahweh, ngapain dia pakai Theos? Theos itu bahasa Yunani, bisa menunjuk dewanya dewa itu. Ya. Kenapa pakai Kurios sebagai padanan untuk Adonai? Kurios itu the Lord, Lord itu kan bisa bangsawan, bisa Lord Tuhan. Itu juga Kurios. Salahkan Rasul itu. Dan yang ketiga, paling perlu lagi disalahkan Roh Kudus. Kenapa? Karena pada peristiwa hari Pentakosta, ingat Pentakosta kan ya? Mendadak rasul-rasul itu berbahasa yang bukan bahasa mereka. Ada 11 bahasa itu. Salah satunya bahasa apa? Arab. Tentang perbuatan Allah yang besar. Allahu Akbar. Kan itu kalimatnya itu. Sebelum ada Islam, Arab itu sudah Kristen kawan-kawanku. Tolong perhatikan kalimatku. Sebelum ada Islam, Arab itu sudah Kristen. Itu Kisah Rasul pasal 2, itu abad pertama itu. Nanti Islam itu abad ke-7 itu. Kecuali sejarahnya berbeda. Yang belajar sejarah itu beda ya nggak tahu lah ya. Tapi itu fakta aktual. Sebelum ada Islam, abad tahun 600-an. Muhammad start tahun 600-an, Quran ditulis tahun 800-an. 200 tahun after Muhammad mati. Abad pertama, rasul-rasul itu dipenuhi Roh Kudus berbahasa Arab. Kemuliaan perbuatan Allah yang besar. Allahu Akbar, sudah berkumandang. Kalau gitu salahkanlah Roh Kudus itu. Kalau aku nggak berani, nah terserahlah kalian. Dan yang kedua, katanya itu bahasa Arab nggak boleh dipakai. Demi Tuhan yang hidup. Sejak kapan orang Arab punya bahasa Arab? Sejak kapan bahasa Arab punya orang Arab? Sejak kapan bahasa Indonesia punya orang Indonesia? Maaf ya, bahasa punya siapa saudaraku? Tuhan. Dulu di Menara Babel, mereka mau mencapai Tuhan, Tuhan bubarkan dengan bahasa. PL. Di PB, di hari Pentakosta, Tuhan persatukan juga dengan bahasa. Bahasa punya dia. Dia bisa bikin kamu kacau dengan bahasanya, dia bisa bikin kamu bersatu dengan bahasanya. It's God. Mau kemana lagi? Lalu kita pergi ke Cungkok. Tien. Emang sebelum Kristen masuk, Tien itu siapa? Dewanya dewa itu. Orang Batak, Debata. Debata itu, mudah jadi Napoleon itu istilahnya itu, ya kalau bilang ya Tuhannya Tuhan itu dulu. Ke Kalimantan, Jubata. Kalau enggak buang semua lah itu, terpaksa. Jangan ada lagi Alkitab berbahasa daerah. Miris loh susah. Nah God juga dibilang, memang kalau God dulu ya Allah itu ya dewa.
Semua bangsa di kolong langit ini, itulah pahamnya dulu. Tapi tolong jangan lupa, manusia berasal dari satu, itu cerita Alkitab. Adam Hawa, lalu peristiwa Nuh, mati semuanya. Nuh anaknya 3, Ham, Sem, Yafet. Sem jadi Semitit, itu Asia. Ham itu yang kemudian ke Afrika, Yafet itu yang ke Eropa. Kemudian ini terus beranak pinak, antropologi lah kita belajar lagi ya. Berkembang. Satunya Tuhannya itu. Bagaimana kita bisa dipecahkan karena bahasa itu? Itu sebab dalam bahasa Arab, kalimat syahadat yang pertama diucapkan oleh siapa? Siapa? Kalimat syahadat. Siapa yang pertama kali mengucapkan? Hah? Bukan Muhammad, Thomas. Sesudah kebangkitan Yesus, la ilaha illallah, ya Tuhanku, ya Allahku. Ya bahasa Arabnya itu. Oh Tuhan. Jadi di Arab sana itu dari sebelum ada Islam sudah la ilaha illallah. Ya Tuhanku, ya Allahku. Tapi titik, tidak ada tambahan. Thomas, Rasulullah, enggak ada itu. Itulah kalimat syahadat, the original. Tapi orang Kristen menghina. Saya enggak tahu ya. Tadi orang bilang, oh kok enggak, kalau Tuhan itu pribadi, kalau Yahweh itu nama. Maafkan aku saudaraku. Kalau kau mau original bahasa, Yahweh itu pun bahasa Aram. YHWH bahasa Ibraninya. No konsonan di sana. Kau ngomonglah YHWH. Karena dia nggak ngerti bahasa Aram. Kalau Tuhanmu sampai bingung karena bahasa, linglung aku. Lalu satu orang bilang lagi sama saya, Pak Bingman namanya siapa Pak Bingman? Kalau dipanggil Jimmy, yang lihat enggak. Ya Tuhan juga sama. Wah sorry dulu bro. Kalau sampai Tuhan begitu aku pun bingung melihat kau. Kalau kau panggil aku Jimmy enggak kulihat karena nama aku Bingman. Sorry aku ini terbatas, tidak maha tahu isi hatimu. Tapi sekarang ku tanya kau, Allah maha tahu enggak? Ya maha tahu. Diam pun kau hatimu dia tahu. Dia tahu. Apalagi cuma solo ngomong. Bisa ngerti enggak? Apalagi cuma salah panggil. Wong diam aja kamu dia ngerti kok. Ah janganlah begitu. Ini terlalu membodoh-bodohkan sebetulnya. Jadi itu isu yang jangan diladenin lah. Saya ngerti strukturalnya. Dan itu mengakibatkan keributan di Malaysia. Sebetulnya kita yang mulai. Kita yang mulai itu lalu jadi gesekan di Malaysia. Karena kita bilang jangan sebut nama Allah. Allah itu berhala Islam. Marahlah orang Islam. Ya wajar. Di Jakarta yang buat traktor itu Pendeta Suradi. Lalu waktu ribut-ribut dia pergi ke Amerika. Dia enak di Amerika, di sini orang Kristen yang babak belur. Ya, saya juga punya banyak kawan begitu. Penjaga kesucian Yahweh. Maafkan saya. Tak perlu kau jaga kesucian nama Allah itu. Kau yang perlu menjaga kesucianmu. Jangan lupalah. Kau pikir kau siapa mau bela Tuhan itu kan? Itu aspek yang penting untuk kita dalami. Sama, orang tidak mau lagi menyebut Yesus Kristus. Yesua Mesaya. Ya Yesua, Yosua, itu bahasa Ibrani. Yesus bahasa Yunani. Yesus bahasa Batak. Yesus, pakai tekanan gitu kan. Itu kok. Yesus, kalau itu Yunani. Kristus itu padanan dari Mesias. Mesias padanannya Kristus. Yesus sendiri ngomong kok. Paulus mencatat itu kok. Kenapa pakai Yunani di perjanjian baru? Karena pada waktu itu orang-orang ada di perantauan sudah banyak yang tidak ngerti lagi Ibrani, mengerti Yunani. Sehingga ditulislah dalam surat Yunani. Khususnya Lukas. Dia menulis kepada Theophilus, seorang Yunani itu. Seorang Gentile. Dan Paulus pun pergi ke Efesus, Korintus yang berbahasa Yunani. Ya, jadi kadang-kala ya, ini yang bikin repot orang Kristen itu seenaknya gitu kalau ngomong, tanpa mau hadir pada waktu itu. Hadirlah di waktu itu dulu, pahami konteks pada waktu itu. Jangan ngomong dari sini main tembak aja ke sana kan susah kita ya. Nah, itulah mengenai Yesus Kristus. Nah, di Arab bahasanya Isa al-Masih. Sama. Cuma orang bilang, lain, Isa al-Masih yang di Quran itu begini. Ya jelas lain lah karena mereka menggambarkan Isa al-Masih beda. Ya urusan dia, tapi yang dimaksud itu. Cuma penjelasannya salah. Sama orang bilang Bingman Suret itu orangnya putih, ya, tinggi. Apa sih salah itu? Mana tergolong putih aku kan? Kalian yang putih ya. Ya dibilang hitam sih enggak lah, udah agak dicuci ya. Nah, sehingga kan identifikasi itu gampang kamu ngomong. Tapi ini kan kalau bicara Yesus pun menurut orang yang sebelah sana yang nggak ngerti banyak, lebih mengerti pasti dia juga salah ngomong.
Kita wajib meluruskan. Tapi jangan gara-gara dia salah ngomong lalu Yesus bukan Yesus. Ya aneh setengah mati ya tuh. Wajib kita meluruskan. Nah, oleh karena itu penting dipahami. Jadi pada waktu abad di awal ketika rasul-rasul itu bergulat. Ketika mereka melihat orang rantau. Dari situlah Ibrani diterjemahkan ke Aram. Tambahlah konsonan kata huruf hidup. Itu kan bahasa. Kalau memang nama Allah Yahweh jangan dirubah-rubah dong. Iya. Jadi kan nggak boleh, kita juga nggak boleh panggil Yahweh ya, Yahweh karena OE kan. Ya kan kalau kita kan apa namanya OE itu untuk kalau AE itu ya mesti Yahweh ya kan. Jadi tekanan katanya itu pun pasti akan berbeda, ejan lama, ejan baru. Ya. Nah ini kan jadi kacau balau kita ini. Ejan itu produk kita, tetap dia namanya gitu ya. Ini hati-hati. Jadi itu bukan tidak bisa dipisahkan Elohim, Adonai dan Yahweh sebagai nama dan pribadi seperti Bigman dan manusia. Itu different case itu. Lain bumi langit itu bedanya. Ya. Nah itu mesti dipahami dulu. Nah dalam terminologi PL kebetulan saya ngajar nama-nama Allah, kenapa disebut nama ini, kenapa itu. Ya. Kemudian soal Paulus sombong ya. Saya lebih pikir lagi kalau saya ketemu, iya memang mungkin juga Paulus sombong. Tapi yang pasti sih kau lebih sombong gitu ya. Enggak nulis apa-apapun kau bilang orang ini kurang ajar. Kan lebih meri lagi kan. Paulus sudah jelas produknya kan. Kawan ini cuma ngomong tok. Masa mestinya dia bilang aku hamba Allah. Kamu ngerti enggak aku Paulus, namanya si Paulus. Hamba Kristus, itu diikutin. Rasul Kristus, rasul artinya yang diangkat oleh Yesus Kristus. Bacalah baik-baik, jangan baca sepotong lalu dikomentari. Sampai ada urusan orang mau ngambil doktor, majornya dia itu ngambil doktor itu untuk pembukaan kata-kata Paulus. Seperti orang kalau dokter gigi kan ya, ada gigi, spesialis bedah. Habis itu naik lagi spesialis bedah, Graham. Habis naik Graham, kiri, bukan kanan gitu. Itu kan spesialis itu, Graham kiri, Graham kanan, beda loh spesialisnya. Ya, itu spesialis. Nah, oleh karena itu sama sampai orang ambil spesialis pembukaannya. Ya, ada yang sejarah, ada yang apa. Ya, saya menikmati pembacaan di Alkitab dan melihat itu secara clear. Maka tiap kali kita membuka Alkitab, pembukaan Paulus itu beda-beda. Ada juga dia pakai hamba. Aku hamba Kristus. Beda-beda kenapa? Tergantung siapa sih pembacanya. Nah cuma memang salah satu pembaca yang bilang sombong ini nggak ngerti itu aja sebetulnya. Nah, yang bilang sombong ini kan pembaca sebetulnya kan. Pembaca yang nggak ngerti, akibatnya begini deh nih. Tapi jangan heran Paulus, apa ada orang ngomong gitu. Karena Petrus pun ngomong di suratnya. Ada banyak orang menyalahartikan apa yang dikatakan saudara kita Paulus. Karena Paulus sangat tinggi bahasanya. Jadi memang perlu agak pintar ngertinya. Kalau kurang pintar akibatnya salah paham ya. Jadi saya pikir ya, saya tidak lagi bisa menemukan seorang rendah hati seperti Paulus yang cum laude sebagai murid Gamaliel, calon pemimpin majelis agama, punya warga negara Roma, mau diuber-uber masuk penjara, digebukin, berkali-kali disesat di darah. Saya nggak ngerti orang ini baca apa tidak. Demi Tuhan yang hidup saya akan berkata, pasti dia tidak mengerti siapa Paulus. Dan Paulus bilang, karena Kristus itu, aku rela menderita. Itulah kehambaan dia terhadap Allah. Tapi kadang-kadang orang sekarang terlalu banyak komentar. Tapi maaf saya, buahnya gak kelihatan. Miris sebetulnya. Kalau orang rendah hati gak usah ngomongin orang lain sombong. Ngomongin orang lain sombong pun sudah sombong gitu. Cuma menunjukkan bahwa aku rendah hati. Ada orang bilang, ayo siapa yang bisa main musik, saudara kita mau persekutuan kan. Aduh sorry saya gak bisa. Ayo deh katanya kamu bisa main, oh saya gak bisa, sorry gak bisa, gak mampu. Ayolah main, ternyata jago amat. Ya kan? Wah dia rendah hati. Bukan, itu merendahkan hati, meninggikan mutu. Sama aja sombong itu. Kalau ya enggak selesai. Kalau bilang, oh ya saya bisa, saya bantu. Itu enggak sombong, memang dia bisa kok. Sombong adalah melampaui capacity. Tolong ngerti ya tadi definisi sombong. Saya ngomong barbur-barbur. Buat orang tertentu kadang saya kasar. Oh Pak Bigman ngomongnya kasar loh. Kan pendeta gak boleh gitu. Terus mesti pendeta ngomong gimana? Lembut-lembut dong. Mati berdiri aku kau bikin. Ini aku. Tapi dengan jujur saya harus bilang. Saya tidak seperti yang kamu duga.
Saya nggak kasar begitu, saya tahu menghormati orang. Saya tahu menghargai pembantu saya di rumah. Ya kan? Nah jadi memang subjektivitas itu mesti dibuang. Ya, ini saudara-saudara perhatikan. Kegalauan saya akan kekristenan masa kini, kalian tahu apa? Terlalu banyak ributnya, kurang kerjanya. Dan repotnya ribut yang gak perlu-perlu pula lagi. Kalau yang perlu-perlu diributkan baguslah. Ada yang bilang Yesus bukan Tuhan, nah kita berdebat, Yesus Tuhan. Bolehlah, itu esensial. Jangan ributkan begitu. Gak boleh nama ini, gak boleh. Nah, maafkan saya saudaraku. Ya. Apa saudara pikir rasul-rasul dulu orang bodoh semua? Apa saudara pikir bapak-bapak gereja itu orang-orang bodoh semua yang gak ngerti semuanya itu? Sampai mereka salah kemana? Mereka ahli bahasa itu. Paulus itu tinggal di tanah Arab 3 tahun. Sebelum dia jadi rasul, baca ya di Galatia kan? 3,5 tahun aku tinggal, 3 tahun aku tinggal di tanah Arab. Dia ngerti Arab. Rasul Tuhan itu. Tuhan yang panggil itu dengan spesial. Ya, maka saya nggak ngerti lagi ketika orang kadang-kadang menerjemahkan sama seperti gini ya. Sorry saya tambah sedikit. Ada lagi pendeta khotbah, Yusuf itu kenapa dibuang? Sayang memang masih muda dan dia sombong. Sama. Kenapa? Dia bilang sama saudaranya kan bahwa dia ada satu berkas, itu berkas dia. Berkas yang lain nyembah dia kan. Marah saudaranya, bapak emaknya juga bilang, gila lu. Masa kami menyembah lalu papa mamanya juga. Lalu katanya Yusuf sombong, akibat itulah dibuang saudaranya. Saya akan berkata, bacalah Alkitab baik-baik kawanku. Tidak ada si Yusuf sombong. Dia cuma ceritakan apa yang Tuhan katakan. Di mana sombongnya? Saya bingung lihat orang Kristen, terlalu banyak basa-basinya. Orang nyatakan kebenaran kok. Lah kalau kamu salah, saya bilang, sorry you salah. You nyuri gak benar. Jangan bilang jangan menghakimi Pak. Siapa bilang gak boleh menghakimi? Salah itu. Baca Alkitab baik-baik. Selumbar di depan mata saudaramu, kau ributkan. Balok depan matamu, kau gak lihat. Jangan kau menghakimi. Itu maksudnya. Buang dulu balok itu baru kau ngomong. Ini balok di situ kau ngomong. Maling, padahal lu lebih maling. Gak boleh. Lalu Yesus bilang, kalau kau mau adili, adili. Apa kalau kau mau menghakimi, hakimilah dengan adil. Boleh, boleh. Matius 18 ngatur kalau orang salah tegur. Nggak ngaku bawa 2 saksi, nggak ngaku bawa ke jemaat. Nggak ngaku ternyata dia salah, terbukti. Keluarkan dia dari jemaat, ekskomunikasi. Ada diatur. Matius 18, 15 sampai 20. Aduh Alkitab indahnya setengah mati. Keren, keren, keren. Ya, jadi yang dimain-mainkan ya. Nah inilah gunanya memang PA ya. Kadang-kadang kita memang, nggak kepikiran ya. Pasti kan selalu kan kita, jangan menghakimi, jangan menghakimi. No. Kalau saudaramu salah tegurlah. Kalau dia kembali engkau sudah mendapatkannya. Tapi tolong jangan ngomong lebih. Kau ini payah kau selingkuh kau. Ternyata kau juga. Oh janganlah. Kawan ini. Kau marahin aku ternyata kau juga. Nggak boleh begitu. Nah carilah yang hidupnya setia supaya dia ngomong. Bolehlah jadi kesaksian. Silakan. Harus ditolong saudara kita, tapi jangan dimatikan, jangan direnjem. Kesalahan tetap harus dibicarakan, tapi jangan permalukan. Itu kan cuma cara. Ya. Oke, good. Ada lagi? Silakan. Mari, jangan segan-segan. Saudara nanya, tidak berarti tambah kolektor, enggak. Sama kok ya, sukarela. Saya juga sukarela jawab, nggak usah takut-takut. Ya, silakan. Oh bukan, kau megang aja. Mari. Pak kalau gini gimana? Bapak bilang sabar menderita, nyatanya begini. Orang bilang begini, gimana dong? Kalau gitu siapa yang mau jadi Kristen? Jangan takut-takut.